Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'iinu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Hadirin jamaah Masjid An-Nasr yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini berada di ruangan masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih dahulu saya mengucapkan jazakumullah khairan kasih kepada para pengurus masjid, terutama DKM yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara di depan ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terus terlimpahkan hanya kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'innya, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah, senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasul, yakni ajaran Islam yang insyaallah akan menyelamatkan kita di kehidupan dunia saat ini dan di kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita berada di ruangan ini untuk menyaksikan penampilan anak-anak kita. Bagaimana Bu perasaan ibu-ibu sekalian setelah tadi melihat anak-anaknya tampil depan? Senang atau tidak? Senang ya. Ada sedikit ada rasa takut dan bangga nggak? Gitu ya. Kita menyaksikan sendiri anak-anak kita tampil hafalan ya. Ada yang baca doa ini doa itu, ada yang baca hadis ya, ada yang penampilan yang lain. Itu menandakan kalau anak-anak kita, putra putri ibu bapak yang tadi tampil di sini, itu menunjukkan keseriusan mereka itu dalam menuntut ilmu. Keseriusannya dalam menuntut ilmu, sehingga dengan keseriusan itu mereka membuktikan kepada orang tuanya kalau mereka itu dididik di TPA ini, berada di pendidikan TPA An-Nasr ini dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka ingin menampilkan kemampuannya di depan orang tuanya. Seperti itu. Maka mereka dengan berbagai semangat, dengan berbagai keceriaan, mereka berusaha untuk tampil maksimal. Itu. Ya. Kita ketahui, ya, ibu bapak-bapak, bahwasanya pendidikan itu adalah merupakan sesuatu hal yang harus dipunya, yang harus dimiliki oleh setiap orang. Maka pendidikan itu harus diprioritaskan, harus diprioritaskan, harus diutamakan, seperti itu. Kenapa? Saat ini dalam kehidupan kita sekarang ini ada orang yang memprioritaskan pendidikan umum dibandingkan pendidikan agama. Misalnya orang kalau belajar ilmu yang umum, misalnya seperti matematik, kimia, bahasa Inggris, apalagi ilmu umum, banyak ilmu umum.
Ilmu-ilmu umum itu ya, itu sifatnya itu bisa diwakilkan ya, kepada orang lain gitu ya. Tapi kalau ilmu agama ya, ilmu agama itu sifatnya tidak bisa diwakilkan untuk belajar itu kepada orang lain ya. Dan itu nanti di akhirat itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ilmu agama itu ya kan, ilmu agama itu merupakan pondasi bagi kita, bagi anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita itu mempunyai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan ilmu agama ya, ibu akan selamat ya. Maka bersyukur ibu bapak-bapak kalau anak-anaknya itu semangat pergi untuk mengaji ya, semangat untuk menuntut ilmu ya, semangat berangkat ke masjid atau berangkat mengaji di TPA ini, itu harus bersyukur ya. Karena banyak di luar sana ibu ya, anak-anak yang tidak bisa ngaji ya. Saya punya pengalaman ya. Saya dari 10 anak ya. Saya dari 10 anak ini yang bisa ngaji itu cuma 2 orang ya. Yang bisa ngaji 2 orang itu saya punya pengetahuannya ya. Kenapa seperti itu? Karena banyak di antara orang tua itu tidak lagi memprioritaskan pendidikan agama itu sebagai sesuatu ilmu yang penting ya. Mereka lebih mengutamakan pendidikan umum. Kalau mereka nggak belajar misalnya matematik ya, nggak belajar fisika, bahasa Inggris ya, anaknya bisa nggak belajar, itu diomelin ya. Tapi kalau anaknya bisa nggak pergi berangkat ngaji ya, nggak belajar sholat misalnya ya, nggak pergi ke masjid, itu masih banyak di antara orang tua itu yang tidak memperhatikan di situ ya. Makanya sekali lagi ya, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hal ini ya kan, thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan setiap perempuan, dan Allah dalam Al-Quran menegaskan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya fa'idul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat. Makna dalam ayat ini adalah yang dimaksud ilmu itu umum, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Tapi dalam hal ini ya, kita harus lebih mengutamakan kembali bagaimana kita ini mendidik anak-anak kita supaya mempunyai akhlakul karim ya. Coba ibu-ibu senang nggak kalau mempunyai anaknya rajin ke masjid? Senang ya. Ibu-ibu senang nggak kalau lihat anak-anaknya rajin mengaji? Nah, ibu-ibu sedih nggak kalau anak-anaknya nggak mau pergi ke masjid? Ya, sedih. Kenapa? Karena ya, anak-anak kita itu ya, kita kembalikan kepada pribadi kita sebagai orang tua ya. Kalau kita memahami hadis Rasulullah SAW ya kan, idza mata adama inqata amalu illa min salasi. Apabila ada meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sholatul jariyah, sholatul jariyah, ilmu yang tafa'ul, ilmu yang bermanfaat, awalan sholih, yaitu anak-anak yang soleh. Maka tidak ada tujuannya lain. Ibu-ibu misalnya ya, membimbing, mendampingi anak-anaknya untuk berangkat ke TPA ini ya, ke masjid ini ya, supaya bisa mengaji ya. Tujuannya apa? Supaya anak-anak kita itu menjadi waladun sholih ya. Anak-anak yang sholih ya, yang bisa menyelamatkan kita ya.
orang tua, ya, tidak kita awasi, ya, dalam waktu yang 24 jam itu kadang-kadang anak-anak kita itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Makanya pondasi, ya, yang harus dimiliki oleh anak-anak kita itu adalah pondasi agama, ilmu agama. Ya. Itu adalah mengorbankan waktu ini penting. Begitu mengorbankan dana. Ya. Ibu-ibu, kalau anaknya ngaji sih bayar atau gratis? Bayar atau gratis? Ya. Itu namanya pengorbanan. Pengorbanan harta. Harta itu dikeluarkan, ya. Dikeluarkan harta itu, ya, untuk berinfak, ya. Anak-anak yang ngaji di sini jangan sampai misalnya kalau belajar yang umum, ya, rela mengeluarkan harta sampai hitungan nominal yang besar. Tapi untuk ngaji, ya, diminta sekian, kadang-kadang banyak yang mundur, ya, atau banyak yang nggak mau ngaji lagi. Nah, itu banyak seperti itu. Ketika anak-anak yang belajar les matematik, misalnya, ya, dia rela mengeluarkan nominal sekian, ya, atau yang lebih besar. Tapi kalau untuk ngaji misalnya, ya, diminta misalnya sekian nominalnya, kadang-kadang merasa berat. Ya. Padahal, ya, ilmu yang dipelajari di pengajian itu adalah ilmu yang akan membentuk kepribadian anak itu sendiri supaya anak itu mempunyai kepribadian Islami, saksian Islami, kepribadian Islam. Ya. Makanya datang ke sini, ya, ke pendidikan ini, ya, untuk dibentuk akhlaknya, ya. Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana anak-anak kita ini mempunyai kepribadian Islam, ya. Bagaimana ngomongnya sesuai, ya. Jangan sampai ada anak lagi yang ngomongnya itu masih berbicara yang kotor, ya, yang jorok, melawan kepada orang tuanya. Nah, itu jangan sampai ada seperti itu. Maka binalah, dididiklah, ya, di pengajian ini, di TPA ini, ya, seperti itu. Dan ngajar di TPA perlu benar-benar kesabaran, ya. Ini terutama untuk guru yang ada di sini, ya. Luar biasa sabarnya, ya, kita melihat anak-anak kita laki-laki ini, ya, laki-laki ini, ya, kesana kemari. Kalau jiwa bukan duit pasti mahal, ya. Tapi kalau jiwa duit, anak mau petakilan, mau lari-lari seperti apa, ya, disenyumin aja, ya. Disenyumin aja. Itu luar biasanya guru punya kesabaran yang luar biasa. Mungkin kalau ibu-ibu ketika melihat anak yang petakilan susah diaturnya di rumah pasti teriak-teriak, ya, mau meong, ya, ke anaknya. Tapi kalau guru-guru di sini luar biasa, nggak ada tuh anak ibu yang diteriakin, ya, diomelin, ya, atau dijewer misalnya, nggak ada, ya. Karena itulah, ya, pendidik itu sudah mempunyai sifat seorang guru yang selalu mengayomi, ya, selalu mengayomi, seperti itu, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dulu, ya, para sahabat Rasulullah SAW, ya, dalam menuntut ilmu itu, ya, dalam mempelajari sesuatu ilmu itu benar-benar sangat diutamakan, sangat diprioritaskan, ya, sangat diutamakan, sangat diprioritaskan, seperti itu, ya. Bahkan ulama-ulama dulu itu ketika menuntut ilmu itu luar biasa keseriusannya, kesungguhannya luar biasa, ya. Karena dengan ilmu, ya, yang dimiliki oleh seseorang, terutama ilmu agama, ibu, ya, maka dengan ilmu agama akan menentukan seseorang itu menjadi baik atau menjadi buruk, ya. Jadi jahat atau tidak, ya, itu tergantung ilmu agama. Dan ilmu agama ini adalah sesuatu hal yang amat sangat penting untuk dipelajari, seperti itu, ya. Maka dengan ilmu agama, insyaallah semuanya itu akan selamat, semuanya itu akan mempunyai
sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang terbentuk di anak-anak kita semua. Seperti itu. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, ya, mengantarkan anak-anak kita untuk pergi ke tempat ini, ya, untuk diajari di TPA ini adalah sesuatu hal yang harus kita prioritaskan, harus dilakukan supaya anak-anak kita itu mempunyai akhlak-akhlakul karimah, mempunyai sifat-sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai Rasulullah, innamal itu kami memakai akhlak Rasul. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyembuhkan. Ya, maka sekali lagi ilmu adalah suatu kewajiban, baik kewajiban laki-laki maupun perempuan, dan kewajiban itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya. Kalau ibu-ibunya misalnya tidak bisa atau tidak mampu untuk mengajari anaknya di rumah, maka nggak ada salahnya untuk titipkan anak-anak kita itu ke pendidikan yang ada sebagainya. Ya. Yang ada misalnya di sekitar ini ada pendidikan Al-Quran, TPA masuk, maka ibu antarkan anak-anak kita itu untuk belajar di TPA. Ya. Jangan sampai ya, anaknya ngaji, ibu-ibunya nggak tahu. Ya. Anaknya ngaji di sini bisa, tapi ibu-ibunya nggak tahu. Harusnya adalah sebelum anak itu datang ya, ngaji di sini, alangkah baiknya ibu-ibu itu adalah mendaftarkan terlebih dahulu. Untuk apa? Menitipkan anaknya, ya, untuk dibina, untuk dididik seperti itu. Ya. Dan insya Allah saya mempunyai TPA itu dari tahun 2002. Saya punya TPA namanya TPK Cahaya Islam Indonesia. Ada di Cipucang 2, Cipucang 2, TPK Cahaya Islam Indonesia. Dari santrinya dulu 300 orang, ya, tahun 2022-2023 sampai sekarang masih berdiri. Sekarang alhamdulillah santrinya itu masih ada sekitar 150 orang, 150 orang santrinya. Ya, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik karena orang tua selalu berkoordinasi dengan murid-muridnya. Kemudian yang selanjutnya, ya, dengan adanya pendidikan yang saat ini baik formal maupun informal. Ya, kalau TPA ini adalah pendidikan non formal, ya, pendidikan non formal beda dengan sekolah. Ya. Kalau sekolah itu pendidikan formal, maka di sekolah ada pelajaran-pelajaran yang umumnya. Di sini, ya, di TPA ini adalah pendidikan yang diajari oleh ilmu-ilmu agama. Untuk apa? Membentuk anak-anak kita itu supaya menjadi anak-anak yang berwawasan Islami, ya, bersaksian Islam, ya, mempunyai kepribadian Islam, ya, seperti itu. Makanya antara orang tua, antara guru, ya, harus senantiasa berkomunikasi dengan baik supaya apa? Mengetahui perkembangan sejauh mana, ya, anak-anak kita ini memahami Al-Quran, sejauh mana anak-anak kita itu paham terhadap hal-hal yang diajarkan oleh gurunya, seperti itu. Jangan sampai, ya, kita sebagai orang tua itu sama sekali tidak mengontrol terhadap perkembangan anak-anaknya. Ya, tetap harus dikontrol. Ya. Satu yang harus dikontrol itu apa? Ya, akhlak. Ya. Kemudian yang kedua adalah ibadahnya, itu harus dikontrol. Ya. Syukur-syukur orang tua itu selalu memberikan contoh teladan, ya, selalu mencontohkan kepada anak-anaknya supaya melakukan hal-hal kebaikan. Ya, ibunya misalnya menyuruh anaknya sholat, ibunya menyuruh anaknya ngaji, ya, lebih baik lagi ibunya terlebih dahulu melakukan seperti itu. Ya. Jangan sampai ibunya marahin anaknya, ngomel-ngomel kepada anaknya, ya, sementara ibunya, orang tuanya sama sekali, ya, tidak pernah melakukannya. Ibunya nyuruh sholat, ibunya nggak pernah sholat. Itu kan anak itu melihat langsung, mencontoh langsung, ya,
Ibunya misalnya melarang anak-anaknya untuk berbicara kasar, berbicara tidak baik, ya. Sementara ibunya sendiri mencontohkannya, anak itu akan lebih cepat meniru perilaku orang tuanya, ya. Akan cepat meniru perilaku orang tuanya, seperti itu. Ya. Maka supaya kita sinkron, ya, supaya kita ini sama-sama berjalan ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Orang tua menginginkan anaknya berubah. Ya, setelah masuk ke pendidikan ini, gurunya pun mempunyai program misalnya PKP ini, ya, maka supaya sinkron lebih bagus orang tua itu selalu melakukan koordinasi ya, dengan guru-guru yang ada di sini. Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegaskan mengenai ilmu, keutamaan ilmu, kewajiban untuk ilmu, ya. Keutamaan mempelajari ilmu, bahkan wajib untuk ilmu seperti tadi yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Kemudian ada lagi hukumul ilmu walau bisi. Itu saking pentingnya menuntut ilmu. Ya. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, ya, pilih mana, apakah ilmu atau harta?" Maka Ali bin Abi Thalib lebih memilih ilmu. Ya. Kenapa? Karena dengan ilmu semuanya bisa didapat, ya. Bisa dimiliki dengan ilmu. Ya. Maka ilmu harus kita miliki dalam hal kehidupan dunia ini. Bahkan di dalam penjelasan yang lain dijelaskan, ya kan? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia harus dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat harus dengan ilmu. Dan wa man arada huma, kata Rasulullah, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan antara dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Kita berada saat ini di dunia ini harus tahu ilmunya, ya. Hidup ini harus ada aturannya, ya. Jangan sampai kita Allah memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, tapi kita tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada nanti tersesat. Ya. Aturan Allah adanya di mana? Di Al-Quran. Ya. Ada Al-Quran, ada Al-Hadis. Ya. Itu adalah petunjuk hidup kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Seperti pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dia akan meninggalkan kita semua pada waktu itu, ya, taruh fikum amraini, kata Rasulullah. Taruh fikum amraini, kita berubah sunnah. Ya. Siapa yang berpegang pada dua perkara ini, yaitu kitabullah dan sunnah Allah, hadis Rasulullah, maka dia akan selamat, ya, hidupnya baik di dunia dan dunia. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan penjelasan kepada kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Al-Quran itu sebagai dalil, sebagai petunjuk bagi kita semua. Rumah tangga kita ingin berkah, ya. Rumah tangga kita ingin sakinah mawaddah warahmah, maka ikuti petunjuk Al-Quran, ya. Rezeki kita ingin barokah, kehidupan kita ingin barokah, ikuti petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Insya Allah semuanya akan berkah. Jangan sekali-kali kita ingin berpaling dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Karena kalau berpaling dari kedua petunjuk itu, maka kehidupan kita di dunia ini akan tersesat, ya. Akan tersesat, akan tergelincir kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Maka untuk, ya, menjalani kehidupan ini kita membutuhkan petunjuk, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, kita harus memahami bahwasanya kehidupan di dunia ini kita ini hanya satu saat, hanya sekali kehidupan di dunia ini. Maka manfaatkan kehidupan di dunia ini, ya, supaya benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita mempunyai anak, misalnya, ya, kita mempunyai anak, maka jagalah anak-anak kita itu, ya, dengan penuh kasih sayang supaya
bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita itu mendidik mereka dengan ilmu agama seperti itu. Ya. Bukan setiap hari misalnya materinya dicukupin, ya, tapi pendidikan agamanya kosong. Ya. Tiap hari misalnya apa yang diminta oleh anak-anak kita itu diberi, ya. Tapi anak-anak kita itu tidak pernah kita arahkan untuk pergi ke masjid. Nah, seperti itu yang harus kita introspeksi. Ya. Karena setelah hidup di dunia, ya, kita ini akan kemana setelah hidup? Itu yang harus kita pikirkan. Setelah hidup kita ini pasti akan mengalami kematian. Semua manusia tidak akan ada yang abadi, ya, di dunia ini. Maka untuk mempersiapkan diri kita, ya, supaya kita sebagai orang tua suatu saat meninggal, misalnya kita mempersiapkan apa? Ladang pahala kita yang akan mengalir hidup kita, yaitu siapa? Anak-anak yang soleh, ya. Anak-anak yang senantiasa mendoakan kita, maka harus dipersiapkan dari usia saat ini. Kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita supaya suatu hari di saat kita sudah tidak ada di dunia ini, anak-anak kita ini selalu mendoakan kita. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Walaupun kita sudah meninggal, kita berada di dalam kubur, anak-anak kita selalu mendoakan kita dengan doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kebanggaan. Walaupun banyak harta, banyak kekayaan misalnya, tapi anaknya, ya, berbuat kesalahan jauh dari Allah, jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai orang tua, saya sudah tidak ada di dunia ini. Kita berharap kepada siapa kalau bukan kepada anak-anak kita yang selalu mendoakan kita. Maka didiklah anak-anak kita itu dengan pendidikan agama, ya, dengan pendidikan agama. Ya. Karena kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW yang tadi, ya, awalan soleh, seperti itu, ya, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Seperti itu, baik orang tuanya masih ada maupun tidak ada, ya. Jangan sampai, ya, kita menjadi orang tua di suatu saat, ya, suatu hari menyesal, ya, karena tidak pernah mendidik anaknya dengan ilmu agama, tidak pernah memerintahkan anak-anaknya untuk pergi sholat, untuk pergi mengaji, ya. Karena kalau kita pernah mendengar mungkin ada suatu kisah nanti di akhirat kelak, ya, ada orang tua, dalam hadis itu diceritakan, tidak selama lagi masuk ke surga, pintu surga itu sudah dibuka, ya, oleh malaikat Ridwan. Tiba-tiba orang tua itu tidak jadi masuk surga, ya. Kenapa? Dicegah oleh anaknya, ya. Dicegah oleh anaknya tidak jadi masuk surga. Kenapa? Ternyata anaknya itu sedang disiksa, ya, di dalam api neraka, ya. Ternyata anaknya itu menginginkan kedua orang tuanya itu bersama-sama disiksa di dalam api neraka. Bayangkan, ya. Tapi ada lagi, ya, anaknya sudah berada di depan pintu surga, ya, dalam hadis itu sudah dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga, tapi anak itu tidak mau masuk ke dalam surga. Ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam surga sementara banyak orang yang menginginkan masuk ke dalam surga? Anak itu menjawab, saya tidak mau masuk ke dalam surga sendirian, saya mau masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang saleh. Luar biasa seperti itu. Maka anak yang soleh bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat. Tapi anak yang salah bisa mencelakakan kita nanti. Seperti itu. Maka ibu-ibu mau anaknya yang soleh atau yang salah? Yang soleh. Pastinya kita menginginkan anak yang soleh, ya. Cuma bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh? Tidak instan, perlu didikan, ya, baik orang tuanya, ya, maupun guru-gurunya. Jadi menjadikan anak yang soleh dan soleh tidak sekali dua hari, ya. Perlu proses, ya. Perlu waktu, ya, supaya menjadi anak-anak yang soleh, ya. Makanya mudah-mudahan ibu-ibu selalu memberikan kesehatan Allah
bagi ibu-ibu sekalian, bagi bapak-bapak sekalian. Setelah melihat anaknya tampil, ibu-ibu dan bapak-bapak semakin serius lagi dalam hal apa? Dalam hal membimbing putra-putrinya untuk belajar ilmu agama seperti itu. Dan ibu-ibu lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menitipkan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh pergi untuk menuntut ilmu di TPQ Anas ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada hikmahnya, ada manfaatnya sehingga mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita semua bisa mengintrospeksi diri, bisa bermuhasabah diri untuk apa? Untuk kita ini menjadi lebih baik lagi sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua bisa memberikan teladan untuk anak-anak kita, sehingga yang dicontoh oleh anak-anak kita itu dari kita sebagai orang tua itu adalah hal-hal yang baik, bukan hal yang buruk seperti itu. Maka dalam hal ini adalah perlu proses juga, perlu waktu juga. Jangan sampai anak-anak kita mencontoh dari kita adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang melanggar terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pendidikan, terutama pendidikan agama akan menjadikan anak-anak kita itu lebih semangat lagi, lebih semangat lagi untuk ilmunya, lebih semangat lagi dalam amalan-amalannya, lebih semangat lagi dalam berangkat dari iman pergi ke manusia. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dari pengunjung acara kita berdoa bersama. Insyaallah akan dipimpin oleh beliau Ustaz Aceh Kurnia. Padanya kami bersilakan. Baik, mari kita sejenak menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diawali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan